Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Nota Carita. Apa teman-teman tahu berapa kali Bani Israel disebut di dalam Al-Quran? Mengapa mereka paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran? Apa saja keistimewaan mereka? Di video kali ini kita akan bahas mengenai keistimewaan Bani Israel dan kontras tindakan mereka terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Inilah subjudul yang akan kita bahas. Siapakah Bani Israel? Nama Israel bukanlah nama suku atau bangsa secara langsung, melainkan gelar yang diberikan kepada Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub adalah anak dari Nabi Ishak, juga merupakan cucu dari Nabi Ibrahim. Jadi, Bani Israel adalah keturunan langsung dari Nabi Yakub. Secara harfiah, Bani Israel berarti anak-anak Israel atau keturunan Israel. Mereka adalah kaum yang menjadi cikal bakal bangsa Yahudi di kemudian hari. Dalam konteks Al-Quran dan sejarah kenabian, istilah Bani Israel lebih sering merujuk pada umat yang dari mereka banyak nabi diutus setelah Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, hingga Nabi Isa alaihi salam. Mereka juga kaum yang membawa ajaran tauhid sejak awal, yang diwariskan dari para nabi di kalangan mereka. Di masa lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Bani Israel sebagai umat pilihan di antara bangsa-bangsa lain pada zamannya. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat lain di alam ini. Pada masa itu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 47. Kelebihan ini tentu saja diikuti dengan tanggung jawab yang besar, yaitu untuk beriman dan taat kepada Allah serta menjadi umat yang lurus. Nama Bani Israel disebut sebanyak 42 kali di dalam Al-Quran. Selain itu, kata Israel disebut sebanyak 3 kali, dan kata Yahud atau Yahudi disebut 22 kali dalam 21 ayat. Perbedaan utama antara Bani Israel dan Yahudi terletak pada cakupan maknanya. Bani Israel merujuk kepada keturunan Nabi Yakub, sementara Yahudi bisa merujuk pada agama, keturunan, atau bahkan negara modern. Berikut pohon keluarga dari keluarga Nabi Yakub, beserta 12 keturunannya, yang menjadi 12 kaum di kalangan mereka. Nabi Yakub menikah dengan istri pertama yang bernama Laya. Dari pernikahan pertama menghasilkan 6 orang anak, yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yahuda, Ishakar, dan Zabulan. Pernikahan Nabi Yakub bersama istri kedua, yaitu Rahil, menghasilkan 2 orang anak, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam dan Bunyamin. Lalu Nabi Yakub menikah dengan hamba dari Laya yang bernama Zilpah, menghasilkan 2 orang anak, yaitu Gad dan Asyar. Nabi Yakub menikah dengan hamba dari Rahil yang bernama Bilhah, menghasilkan 2 orang anak, yang bernama Dan, serta Naftali. Limpahan karunia dan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak awal sejarah mereka, Bani Israel adalah kaum yang diselimuti oleh anugerah dan mukjizat dari Allah secara terus-menerus. Puncak karunia ini adalah penyelamatan mereka dari penindasan Fir'aun di Mesir yang begitu zalim. Allah menyelamatkan mereka lewat perantara Nabi Musa. Ketika Fir'aun dan pasukannya mengejar Bani Israel, Allah memerintahkan Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke batu. Lalu terbelahlah laut itu, membentuk jalan yang kering. Mereka menyeberang dengan selamat sementara Fir'aun dan pasukannya tenggelam. Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu sehingga kamu dapat kami selamatkan, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.
Quran Surah Al-Baqarah ayat 50. Hal ini bukan hanya penyelamatan, tapi Allah menunjukkan kekuasaannya dengan sangat jelas di hadapan mata mereka. Setelah lolos dari Fir'aun, mereka tersesat di Bukit Attih. Tapi Allah tidak meninggalkan mereka. Allah membimbing mereka dengan awan di siang hari dan api di malam hari untuk penerangan dan penghangatan. Selama di Bukit Attih yang tandus, sehingga makanan sulit ditemukan, Allah menurunkan manna, yaitu sejenis madu, dan salwa, sejenis burung puyuh, sebagai makanan pokok mereka. Ini adalah rezeki yang sangat istimewa, karena makanan itu langsung datang dari langit tanpa harus bersusah payah bekerja mencarinya. Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 57. Ketika mereka kehausan dan mengeluh di padang pasir, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke batu. Dari batu itu terpancarlah 12 mata air sesuai dengan jumlah 12 suku Bani Israel. Setiap suku memiliki mata airnya sendiri. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, "Pukullah batu itu dengan tongkatmu." Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 60. Selain karunia yang dijelaskan sebelumnya, mereka juga mendapat karunia spiritual terbesar. Allah tak pernah berhenti mengutus nabi secara berkesinambungan untuk membimbing Bani Israel dari generasi ke generasi. Contoh nabi yang berasal dari kalangan mereka adalah Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, hingga Nabi Isa. Kehadiran para nabi ini adalah bukti kasih sayang Allah yang tiada henti, memastikan mereka memiliki petunjuk langsung dari Sang Pencipta. Karunia terbesar paling besar adalah menerima kitab Taurat, langsung dari Allah melalui Nabi Musa di Gunung Sinai. Sebagai umat pilihan, Allah juga mengikat mereka dengan 3 perjanjian penting. 1. Perjanjian Taurat di Gunung Sinai. Mereka berjanji akan taat pada syariat dan hukum yang terkandung dalam Taurat. Bahkan Gunung Tur diangkat di atas mereka sebagai penekan perjanjian ini. Kedua, perjanjian kepada para nabi. Setiap kali ada nabi yang diutus kepada mereka, mereka berjanji akan mengimani, mentaati, dan membantu nabi tersebut, serta tidak membedakan di antara para nabi. Ketiga, perjanjian kekhalifahan di bumi. Allah menjanjikan mereka sebagai pewaris bumi, namun dengan syarat ketaatan dan menjalankan tugas sebagai umat pilihan. Sisi kontras atas nikmat Allah. Setelah kita melihat begitu banyaknya limpahan karunia dan mukjizat yang Allah berikan kepada Bani Israel, sungguh mengherankan ketika melihat sisi lain dari kaum Bani Israel. Sejarah mereka diwarnai dengan serangkaian tindakan pembangkangan, ketidaktaatan, dan kerasnya hati. Meskipun bukti kebesaran Allah nyata di hadapan mereka, karunia besar ternyata menjadi ujian yang tak mereka pikul dengan amanah. Berikut contoh pembangkangan yang berulang. 1. Penyembahan patung anak sapi. Setelah diselamatkan dari Fir'aun, kemudian Nabi Musa pergi ke Bukit Tur untuk menerima Taurat. Bani Israel malah membuat dan menyembah patung anak sapi emas yang dibuat Samiri.
Ini menunjukkan betapa mudahnya iman mereka goyah dan kembali ke kebiasaan syirik setelah melihat mukjizat Allah. Hal ini bisa kita lihat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 51 sampai 54. Dua, menolak memasuki tanah suci. Allah memerintahkan mereka untuk memasuki Baitul Maqdis yang telah dijanjikan kepada mereka dan meyakinkan bahwa kemenangan akan datang. Namun, karena takut kepada kaum Jabbarin yang terkenal memiliki badan besar dan kuat, mereka menolak perintah Allah dan meminta Nabi Musa dan Tuhannya saja yang maju untuk berperang. Akibat pembangkangan ini, mereka dihukum tersesat di Bukit Atih selama 40 tahun. Hal ini bisa kita lihat dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 21-26. 3. Meminta makanan lain. Meskipun sudah diberi manna dan salwa, makanan yang istimewa tanpa harus bersusah payah mendapatkannya, mereka justru mengeluh bosan dan meminta makanan lain seperti bawang, mentimun, dan lainnya yang biasa didapatkan di bumi. Ini adalah bentuk rasa tidak bersyukur terhadap nikmat yang sangat khusus dan mudah berpaling dari kemudahan yang Allah berikan. Kita bisa lihat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 61. 4. Membunuh dan mendustakan para nabi. Salah satu dosa terbesar Bani Israel adalah sikap mereka terhadap para nabi yang diutus kepada mereka. Al-Quran berulang kali mencela mereka karena seringkali membunuh dan mendustakan para nabi yang datang membawa kebenaran dan peringatan. Hal ini bisa kita lihat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 87 dan 91. 5. Kaum keras kepala. Mereka adalah kaum yang sulit menerima kebenaran dan sering mempertanyakan perintah Allah secara berlebihan, bahkan setelah melihat mukjizat. Contohnya, ketika diperintahkan menyembelih sapi betina, mereka malah banyak bertanya detail yang tidak perlu. Ini menunjukkan sikap ngeyel dan sulit patuh. Hal ini bisa kita lihat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 74. Hikmah dan pelajaran penting bagi kita. Kisah Bani Israel dengan segala keistimewaan dan pembangkangan mereka bukanlah sekadar cerita sejarah yang usang. Allah mengabadikannya di dalam Al-Quran sebagai ibrah, yaitu pelajaran atau peringatan yang sangat mendalam bagi kita, umat Nabi Muhammad SAW. Dari mereka kita bisa memetik banyak pelajaran agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan menjadi umat yang lebih baik. Setiap nikmat adalah ujian. Kita belajar bahwa karunia yang melimpah ruah seperti yang diberikan kepada Bani Israel, yaitu diselamatkan, diberi rezeki langsung dari langit, diutus banyak nabi, justru adalah ujian yang paling besar. Jangan sampai kita seperti Bani Israel yang justru mengeluh, menuntut, bahkan mengingkari nikmat yang sudah jelas-jelas ada di depan mata kita. Nikmat Islam, yaitu Al-Quran,
dan diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah karunia terbesar bagi kita yang wajib kita syukuri dan pegang teguh. Merasa sebagai umat terbaik tanpa diiringi ketaatan dan rasa tawadu atau kerendahan hati bisa melahirkan kesombongan. Bani Israel merasa mereka spesial, namun sikap ini justru membuat mereka meremehkan perintah Allah dan para nabi. Kisah mereka menunjukkan bagaimana hawa nafsu dan keinginan sesaat bisa mengalahkan akal sehat, janji suci, dan bahkan iman. Fanatisme terhadap suku atau tradisi hingga menolak kebenaran dan nabi yang diutus, misalnya membunuh nabi, adalah pelajaran pahit tentang bahaya sikap ekstrim. Dari kisah sapi betina mengajarkan kita untuk patuh pada perintah Allah dan Rasul tanpa banyak bertanya atau berdebat yang tidak perlu. Ketaatan itu sederhana, dengar dan taat, atau sami'na wa ata'na. Kisah Bani Israel adalah peringatan keras bagi umat Nabi Muhammad. Kita adalah umat yang diberi nikmat yang lebih sempurna, Al-Quran yang terpelihara, dan Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan mereka. Bagaimana menurut pendapat kalian, teman-teman? Meskipun berulang kali diberi mukjizat, diselamatkan, diberi rezeki khusus, dan diperingatkan melalui banyak nabi, mereka sering kali gagal mengambil pelajaran dari kesalahan masa lalu mereka sendiri. Kisah mereka diabadikan dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi umat-umat setelahnya, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Cerita ini menunjukkan sisi gelap dari sejarah mereka, yang justru menjadi sumber hikmah bagi kita. Nantikan kisah-kisah menarik selanjutnya, tetap terhubung dengan channel kami untuk mendapatkan kisah menarik lainnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa.